Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, Ustaz Fadlan Abu Ahla, seorang tour leader umroh dan haji, menceritakan beberapa pengalaman luar biasa yang ia alami saat membawa rombongan jamaah haji ke Tanah Suci. Salah satu kejadian yang ia ingat adalah ketika ia mengantar seorang jamaah yang ternyata berprofesi sebagai mucikari. Kisah ini dimulai saat Ustaz Fadlan pertama kali pergi haji pada tahun 2007 membawa rombongan dari Indonesia. Pada awalnya, Ustaz Fadlan mengira semua jamaah yang ia bawa memiliki kehidupan atau profesi yang biasa saja, mengingat ini adalah perjalanan haji. Kami pikir, perjalanan haji mungkin biasa saja, tetapi ternyata banyak hal yang unik dan luar biasa terjadi. Masya Allah. Jika diingat-ingat, semua ini bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Ustaz Fadlan pada Kamis, 22 Juni 2023. Pada waktu itu, Ustaz Fadlan mengaku tidak mengetahui latar belakang kehidupan jamaah yang berprofesi sebagai mucikari tersebut. Hingga tiba di Tanah Suci, Ustaz Fadlan mulai merasakan ada yang aneh dengan perempuan mucikari tersebut. Setiap kali kita pergi kemanapun, dia selalu mencari kamar mandi. Bahkan, pernah suatu kali setelah buang air kecil di rest area, dia berjalan lagi dan tiba-tiba ngompol. Ceritanya, saya bertanya kepadanya, "Ibu punya penyakit gula?" Dia menjawab, "Tidak, Mas." Saya lanjutkan, "Ibu sehat?" Dia menjawab, "Sehat." Riwayat kesehatannya sudah diperiksa sebelumnya, dan jika ada penyakit gula, di kloter itu ada dokter yang akan memberikan perawatan khusus, tambahnya. Lebih lanjut, Ustadz Fadlan menceritakan bahwa setiap pergi kemanapun, wanita itu selalu buang air kecil berulang kali. Ustadz Fadlan menganggap kejadian itu sangat aneh. Saya bertanya kepada orang tua saya, "Beh, kenapa dia setiap pergi selalu kencing dan ke kamar mandi, sampai pernah ngompol? Apakah dia sakit, Beh?" Orang tua saya menjawab, "Tidak, dia tidak sakit." Lalu saya bertanya lagi, "Kenapa dia bisa seperti itu?" Ujar Ustaz Fadlan kepada sang ayah. Ayah Ustaz Fadlan mengatakan bahwa dia baru bisa menceritakan seluk-beluk wanita tersebut setelah semua rangkaian ibadah haji selesai. Ternyata wanita itu pernah menjadi mucikari di masa lalunya. Jadi masa lalunya seperti itu. Dia pernah bekerja di tempat prostitusi di sebuah daerah di Jakarta Utara. Di situ dia punya rumah bordil dan menjadi maminya. Uang yang dipakainya untuk berangkat haji berasal dari situ, ungkap Ustaz Fadlan. Orang tua saya kan manasik, dia mucikari, selalu datang manasik. Dia tobat, dia bilang ke orang tua saya udah berhenti, nggak kerja begitu lagi, tambahnya. Ustaz Fadlan menganggap kejadian aneh yang dialami si mucikari selama berada di Mekkah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa atas masa lalunya. Saya tanya, waktu di Indonesia juga begitu? Sering buang air kecil? Dia menjawab, "Tidak, hanya di sini saja, saya tidak bisa menahan, jadi ya aneh." Wallahu alam, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan seperti itu kepadanya, katanya. Ketika pulang ke tanah air, tidak lama kemudian orangnya meninggal. Nah, yang paling bagus seperti ini, setelah bertaubat, semua kesalahannya dicuci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meninggal dalam keadaan bersih, tambah Ustaz Fadlan. Sudah 7 hari sejak keberangkatan jamaah haji dari tanah air ke Arab Saudi dimulai. Gelombang pertama menuju Madinah. Beberapa jamaah menunjukkan perilaku yang tidak biasa setelah mendarat dan tiba di pemondokan. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut disorientasi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Petugas haji yang bertugas di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, Khairul Ahmad, mengaku terkejut menemukan jemaah yang berperilaku aneh. Misalnya, ada seorang jamaah asal Sumatera Utara yang begitu tiba di bandara, enggan diangkut ke pemondokan dan ingin pulang. Padahal mereka datang jauh-jauh dari tanah air ke Arab Saudi dengan satu tujuan, menunaikan ibadah haji. Selain itu, ada jamaah asal Jakarta yang berteriak-teriak tanpa alasan jelas. Ada juga yang tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Kemarin saya kaget
ketika seorang jamaah tiba-tiba berhenti di depan saya setelah pesawat mendarat. Dia diam lama sekali, hanya menatap saya tanpa bicara. Seperti orang kebingungan, kata Khairul pada Kamis 3 Agustus 2017. Kantor Misi Haji Indonesia Daerah Kerja atau Daker Madinah beberapa kali menerima laporan tentang jamaah yang berperilaku aneh. Misalnya, ada jamaah asal Batam yang kakinya melepuh karena tidak memakai sandal sepulang dari Masjid Nabawi. Jamaah tersebut berteriak histeris berkali-kali, "Ya Allah, tolong saya ya Allah." Di sisi lain, menurut tim medis, lukanya tidak parah. Sudah saya kasih salep pendingin. Secara fisik, lukanya tidak parah, kata seorang anggota tim medis. Jamaah tersebut kemudian dibawa menggunakan ambulans ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI, yang berjarak sekitar 15 menit dari Daker Madinah. Di KKHI, berdasarkan data, sejumlah jamaah dirawat dengan berbagai keluhan. Sebagian besar sakit bukan karena cuaca, tetapi karena penyakit bawaan dari tanah air seperti jantung, diabetes, dan masalah saluran napas. Beberapa di antaranya tampak kebingungan atau linglung. Seorang jamaah perempuan sedikit merepotkan petugas medis. Dia melepas selang di hidungnya dan hampir melepas infusnya. Ketika ditanya, dia mengatakan bahwa dia ingin salat zuhur. "Belum waktunya salat zuhur, Ibu," kata petugas medis sambil memperbaiki selang pasien. Memang saat itu belum waktunya salat zuhur. Tidak berhenti di situ, jamaah tersebut tetap ngotot ingin turun dari tempat tidur dan berusaha melepas selang di hidungnya. Petugas kembali membetulkan selang dan meminta jamaah tersebut berbaring. Sang jamaah terlihat tidak nyaman, enggan berbaring, hanya duduk-duduk seolah bersiap untuk turun dari tempat tidur. Sebagian jamaah belum pernah keluar negeri, bahkan jarang meninggalkan daerah asal. Ketika tiba di sini, mereka mengalami disorientasi, kata Kasubsi KKHI, Ika Nurfarida Sholeh. Ika menyebut perubahan lingkungan sebagai faktor yang menyumbang perilaku aneh tersebut. Contohnya, ada jamaah yang enggan makan di pesawat karena malu. Selain itu, perjalanan yang panjang dari tanah air ke Madinah selama hampir 10 jam membuat jamaah merasa lelah dan kelelahan. Hal-hal tersebut, selain menyebabkan penyakit bawaan kambuh, juga memicu perilaku disorientasi. Oleh karena itu, jamaah dihimbau untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka sebelum dan selama berada di Tanah Suci. Harapannya, ibadah haji dapat berjalan lancar dan menjadi mabrur sesuai dengan doa mereka selama ini. Sahabat Al-Faidah, sebagai penutup, cerita-cerita yang telah kita bagikan hari ini menunjukkan betapa unik dan menakjubkannya pengalaman para jemaah haji di Tanah Suci. Dari kejadian-kejadian tak terduga hingga fenomena disorientasi, semuanya menjadi bagian dari perjalanan spiritual yang penuh makna. Semoga kisah-kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawwab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.